Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 Bayu Baja Sakti dari SMA Negeri 1 Patian Rowo, calon guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Nganjuk. Koneksi antar materi modul 1.4 yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa, sehingga pendidikan tidak bersifat statis tetapi dinamis. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nilai-nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, mandiri, kreatif, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaannya. Visi akan terwujud jika dapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja meliputi B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, B. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Budaya positif. Dari tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Mulai dari yang pertama, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol, yaitu ada 5: pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesedihan. Untuk yang terakhir, segitiga restitusi, ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi yang kedua. Di sini ada perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan emosi ketika menghadapi siswa yang melakukan indisipliner. Saya mencoba memposisikan diri saya pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya positif.
Refleksi selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan rekan guru lain yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling jitu dalam membentuk budaya disiplin positif. Sehingga saya harus melangkah lebih hati-hati dan memberi contoh terlebih dahulu kepada rekan-rekan guru dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam melakukan sebuah restitusi. Karena dengan menerapkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi atas permasalahan yang telah dilakukan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai kebajikan, dan keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saat itu, saya merasa sudah benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun hasilnya kurang memuaskan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba posisi kontrol sebagai manajer. Saya merasa senang saat murid saya mampu mengatasi masalahnya dan menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya telah menggunakan segitiga restitusi ini, tetapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam restitusinya. Ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, saya akan meminta murid saya untuk mencari solusi sendiri yang tepat dan seimbang atas kesalahan yang telah dilakukannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antar semua warga sekolah, stakeholder, dan sarpra sekolah. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya disiplin sekolah. Sarana dan prasarana sekolah diperlukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.